Dan lawan daripada ikhlas adalah riya dan sum'ah. Ingin dilihat dan ingin didengar untuk mendapatkan pujian dan sanjungan. Dan hendaknya kita camkan dalam hati kita bahwa sebuah ibadah itu bernilai di sisi Allah dan diterima oleh Allah. Salah satu syaratnya adalah keikhlasan. Tanpa keikhlasan, ibadah yang mulia, ibadah yang besar menjadi sia-sia, bahkan pelakunya terancam dengan siksaan yang luar biasa. Dan itu hal yang sangat dikhawatirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis Nabi bersabda, "Inna akhwafa ma akhafu 'alaikum asyirkul asghar." Sesungguhnya sesuatu yang paling aku khawatirkan kepada kalian. Siapa kalian di sini? Para sahabat beliau yang tidak diragukan lagi akan keikhlasan mereka dalam beribadah. Orang-orang yang serius dalam beragama, bukan orang-orang yang lebay. Ya. Nabi menyatakan hal yang paling aku khawatirkan kepada kalian. Dalam hadis yang lain bunyinya, lebih aku khawatirkan daripada fitnah Dajjal adalah syirik kecil. Para sahabat pun bertanya, wa masyirkul asghar, apa yang kau maksud dengan syirik kecil wahai Rasulullah? Beliau pun jawab, ar-riya, yaitu riya, ingin dilihat dalam beribadah. Yusalli ahaduhum fayuzayyinu salatu lima yarahu ahadun. Di mana ada salah satu di antara kalian salat, kemudian dia indah-indahkan salatnya karena ada orang yang sedang melihatnya. Kalau lagi di depan halayak ramai, diindah-indahkan panjang bacaannya, seakan-akan yang sedang dia bacakan Al-Baqarah, padahal Al-Ikhlas dia ulang-ulangi sudah sebanyak 20 kali. Tapi kalau salat sendirian, langganan tetap Al-Ikhlas, inna a'tainakal kautsar, paling panjang alhaakumut takatsur. Ya. Maka Nabi menyatakan ini yang paling aku khawatirkan. Ada calon mertua, salat di depan calon mertua, panjang-panjangkan, khusyuknya luar biasa. Ya, mulutnya masya Allah luar biasa. Rupanya ada harapan calon mertua di samping. Ya. Kepala ya atau komandan atasan di samping. Dia indah-indahkan. Ini riya namanya. Ya. Dan pelaku riya Nabi sebutkan mereka yang pertama kali dilempar ke dalam api neraka di hari kiamat. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ini hadis yang sangat besar ya jamaah. Mari kita renungi. Dan ini menjadi teguran bagi kita semua. Saya yang berbicara dan antum semua yang sedang mendengar. Tidak ada di antara kita yang merasa aman. Jangan ada di antara kita yang merasa aman dari sifat riya. Kenapa saya katakan demikian? Karena seorang ulama tabi'in yang bernama Ibnu Abi Mulaikah, beliau menyatakan dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari, adraktu 30 min ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kulluhum yakhafu ala nafsihi nifaq. Saya telah bertemu, telah belajar kepada 30 sahabat Nabi, kata Ibnu Abi Mulaikah. Saya dapati seluruh mereka khawatir dirinya itu sebagai munafik. Mereka khawatir ada bibit kemunafikan di dalam hatinya. Siapa jamaah? 30 para sahabat Nabi yang beliau dapatkan, semua mereka demikian. Hasan Al-Basri menyatakan, ma khafahu illa mu'min wa ma aminahu illa munafiq. Tidak ada yang takut kepada riya, kepada kemunafikan kecuali seorang mukmin sejati, dan tidak ada yang merasa aman dari kemunafikan, dari riya kecuali dia munafik, pelaku riya. Kata Hasan Al-Basri, seorang ulama tabi'in dari Basrah. Mari kita renungi hadis yang berikut ini tentang ancaman terhadap orang-orang yang riya dalam beribadah, dan jadikan setiap kita ini yang mendengar ini adalah salah satu dari orang yang terancam dengan hadis ini kalau tidak merealisasikan isi hadis tersebut. Saya maupun jamaah semuanya. Dalam riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, inna awalan nati tusa'ira bihimun naru thalathatun. Sesungguhnya manusia yang pertama kali diseret kemudian dilempar ke dalam api neraka ada 3 manusia. Yang pertama, rajulun istushhida fa utiya bihi fa'arafahu ni'amahu fa'arafaha faqala lahu madza fa'alta fiyya faqala inni qataltu fika hatta qutil qala kadhab fa inma qatalta liyuqal al-jari faqad qil. Yang pertama kata Nabi adalah seorang yang mati di medan jihad. Jihad syar'i ya, jihad syar'i. Dengan ketentuan-ketentuan yang tentunya sangat banyak di dalam yang dibahas dalam pembahasan fikih. Jihad syar'i. Ya. Orang yang mati di medan jihad syar'i. Kemudian dia diperhadapkan kepada Allah di hari kiamat. Kemudian Allah katakan kepadanya,
Allah sebutkan satu persatu nikmat yang telah Allah berikan kepadanya. Allah audit seluruhnya. Dia pun mengakui bahwa telah menerima seluruh nikmat tersebut. Kemudian Allah bertanya kepadanya, apa yang telah kamu perbuat untukku dengan nikmat-nikmat tersebut? Kamu punya rumah, kamu punya kesehatan, kamu punya mobil, kamu punya anak, kamu punya istri, kamu punya gaji sekian, kamu punya ini, punya ini, punya ini, punya ini, punya itu. Wala tus'aluna yauma idzin anin naim. Dia akui semuanya. Maka Allah bertanya setelah itu, apa yang telah kamu perbuat untukku? Maka dia menjawab, ya Allah, aku ikut perang di medan jihad sampai aku mati syahid karenamu ya Allah. Maka Allah menjawab, kadzab, kamu pendusta. Kamu berperang, kamu berjuang untuk dikatakan pahlawan, panglima sago. Untuk dikatakan pahlawan. Bukan karenaku. Dan gelar itu telah disandangkan kepadamu ketika engkau di dunia. Kemudian kata Nabi, fa umira bihi fa suhiba ala wajhi fa yulqa fi nari jahannam. Dia pun diseret kemudian dilemparkan ke dalam api neraka. Apa sebabnya dia dilempar ke dalam api neraka jamaah? Karena mati di medan jihad. Sebabnya apa? Karena tidak ikhlas. Padahal betapa besar keutamaan mati di medan jihad. Saking besarnya keutamaan orang yang mati di medan jihad, enggak boleh dikafan. Dengan pakaian yang berlumuran darah, tidak disolatkan dan tidak dimandikan, langsung dikuburkan. Ini keistimewaan orang yang mati di medan jihad. Malaikat-malaikat yang langsung menjemput dia dan memandikan dia dan langsung dijemput oleh bidadari. Itu orang yang mati di medan jihad. Dan di hari kiamat dia akan bangkit berlumuran darah yang lebih wangi daripada misik. Gara-gara mati di medan jihad, dia menjadi orang yang pertama kali dilempar ke dalam api neraka tatkala tidak ikhlas. Tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, rajulun qara al-Qur'an, ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah, adalah seorang yang ahli. Ini peringatan bagi kita semua dan terkhusus bagi saya dan semodel dengan saya sebagai penceramah agama. Dan jangan pernah merasa aman dari ini. Nabi menyatakan orang yang belajar Al-Quran, belajar agama dan dia ajarkan agama kepada manusia, pada hari kiamat dia diperhadapkan kepada Allah. Kemudian Allah audit satu persatu nikmat yang telah Allah berikan kepadanya. Fa'arafahu ni'amahu fa'arafaha. Faqala madza 'amilta fiyya? Qala qara'tu fika al-Qur'an wa ta'allamtu fika al-Qur'an aw 'allamtuhu. Qala kadzabta innama ta'allamta al-Qur'an wa qara'ta al-Qur'an liyuqal qari liyuqal 'alim faqad qil fa umira biha fa suhiba 'ala wajhi fayulqa fi nari jahannam. Adalah orang yang ahli ilmu agama. Dia mengajarkan ilmu agama kepada manusia. Ahli Al-Quran, dia ajarkan Al-Quran kepada manusia. Kemudian Allah audit satu persatu dari nikmat yang pernah Allah berikan kepadanya selama dia hidup di dunia. Dia pun mengakui itu semuanya. Kemudian Allah bertanya kepadanya, apa yang telah kamu perbuat untukku? Dia pun menjawab, ya Allah, aku telah belajar agama, aku belajar Al-Quran, dan aku telah mengajarkannya kepada manusia karenamu ya Allah. Maka Allah menjawab, kadzab, kamu pendusta. Kamu belajar dan kamu mengajar untuk dikatakan alim, untuk dikatakan qari. Bahkan terkadang sebagian orang kalau tidak disebutkan titel S1, S2, S3-nya dalam urusan marah dia. Udah capek saya sekolah, masa titel saya tidak disebutkan. Masya Allah, ini bentuk perealisasian terhadap buah keikhlasan. Bahkan sebagian orang kalau udah pulang haji enggak dipanggil Pak Haji bungeh kahe kowe haji kupu blang blang ko jak haji hana kahe Pak Haji. Subhanallah. Pulang haji enggak dapat sertifikat kayaknya enggak sah. Padahal yang buat sertifikat orang-orang Indonesia di sana. Enggak ada pihak pemerintah Saudi mengeluarkan sertifikat haji. Tidak ada. Ya, itu perbuatan sebagian oknum Indonesia yang di sana. Dijual sertifikatnya. Enggak ada sertifikat haji dari negara Saudi Arabia. Ini menjadi renungan bagi kita. Ini alim, enggak ikhlas. Akhirnya apa jamaah? Diseret oleh malaikat kemudian dilemparkan ke dalam api neraka. Siapa dia? Ulama. Kenapa? Karena tidak ikhlas dalam belajar agama dan mengajarkan agama kepada manusia. Yang ketiga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, rajulan atahu Allahul mala bi anwa'i asnafihi. Orang yang konglomerat, orang yang kaya raya di dunia. Dia diperhadapkan kepada Allah, kemudian fa'arrafahu ni'amahu fa'arafaha faqala madza 'amilta fiyya? Qala ya Rabb ma taraktu sabilan tuhibbu an yunfaqa fi illa anfaqtu fik. Qala kadzab innama anfaqta liyuqal jawab faqad qil fa umira bihi fa suhiba 'ala wajhihi fayulqa fi nari jahannam. Adalah seorang yang konglomerat yang telah Allah berikan kepadanya berbagai bentuk harta.
Kemudian Allah audit satu persatu dari harta dia tersebut. Kemudian Allah bertanya, dia pun mengakuinya, dan Allah bertanya kepadanya, apa yang telah kamu perbuat untukku dengan hartamu ini? Penghasilan kamu sebulan sekian, sekian, sekian. Apa yang telah kamu buat dengan hartamu ini untukku? Dia menjawab, ya Allah, aku senantiasa berinfak untukmu karenamu ya Allah. Tidak ada satu seruan untuk bersedekah di jalanmu melainkan aku berinfak ya Allah. Maka Allah menjawab, kadzab, kamu pendusta. Kamu berinfak, kamu bersedekah agar dinilai sebagai orang yang dermawan. Sebagian orang kalau bakti sosialnya tidak dimuatkan di media, marah dia. Ya. Coba bayangkan, sedekah yang luar biasa ibadahnya, yang kita tahu satu kebaikan sedekah Allah lipat gandakan menjadi 10, terkadang menjadi 700 kali lipat, bahkan terkadang bisa lebih dari itu, ya kan? Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habatin ambatat sab'a sanabika fi kulli sumbulatin mi'atu habbatin wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Ya. 700 kali lipat. 1 juta kita sedekah, Allah ganti 700 kali lipat. 1 juta kali 700 berapa? Sama dengannya? Hah? Berapa miliar? Luar biasa banyaknya. Ini pahala sedekah. Tetapi karena tidak ikhlas, Allah katakan kamu dusta. Kamu bersedekah untuk dikatakan seorang yang dermawan, untuk dipilih, biar ada suara, biar dapat KTP. Maka dia pun diseret kemudian dilempar ke dalam api neraka jahanam. Na'udzubillah ya jamaah. Siapa 3 orang ini? Yang pertama kan 3 model manusia, semuanya orang-orang yang mulia dalam agama. Yang pertama tadi mati syahid, mati di medan perang, di medan tempur. Enggak mudah jihad itu. Ya, enggak mudah jihad itu. Mendengar suara bom, tiba-tiba lagi jalan, jatuh granat. Enggak mudah bisa bertahan. Nyawa kita pertaruhkan, anak istri, keluarga, harta kita tinggalkan. Kalau bukan karena keikhlasan dan keberanian yang luar biasa di dalam hati, tidak mungkin bisa bertahan. Ya. Yang kedua tadi ulama, yang siang harinya belajar mengajarkan agama kepada manusia. Yang ketiga seorang yang dermawan di dunia. Semuanya menjadi orang yang pertama kali diseret dan dilemparkan ke dalam api neraka. Padahal ibadah yang mereka lakukan ibadah-ibadah besar di dalam Islam, karena tidak ada keikhlasan, karena riya. Dan riya itu terkadang pintunya sangat banyak. Ya. Terkadang ada indikasinya. Menjelang pilkada bagi-bagi duit. Udah terpilih nggak bagi-bagi duit lagi? Menerangkan apa ini? Ikhlas nggak bagi-bagi duit kemarin itu? Kalau ikhlas kenapa menjelang itu saja bagi-bagi kan? Ya. Coba perhatikan. Gara-gara sedekah diseret dan dilemparkan kepada api neraka. Yang kedua gara-gara mati di medan jihad diseret dan dilemparkan ke dalam api neraka. Yang ketiga gara-gara belajar dan mengajarkan ilmu agama diseret dan dilemparkan ke dalam api neraka karena riya. Dan jangan pernah di antara kita merasa mudah ikhlas itu. Imam As-Thawri, seorang ulama besar semasa dengan Imam Syafi'i, kata beliau, ma'alajtu syai'an ashadda alayya min niyati. Sungguh tidak ada sesuatu yang lebih sulit aku luruskan, aku obatkan, aku obati, aku benarkan selain daripada niat. Hati. Oleh karena itu hati dalam bahasa Arab adalah qalbun. Karena dia inqalaba yanqalibu, suka berbolak-balik hati itu. Tadinya udah keluar dari rumah, niatnya ikhlas. Pas dilihat orang lain, udah beda lagi. Dan pintu riya itu sangat-sangat halus. Apabila 30 sahabat Nabi yang didapati oleh Ibnu Abi Mulaikah, mereka khawatir dirinya itu munafik. Hasan Al-Basri juga berkata, orang yang khawatir kepada kemunafikan adalah mukmin sejati. Dan tidaklah ada yang merasa aman dari kemunafikan kecuali seorang yang munafik. Maka apakah kita merasa aman dari riya ya jamaah? Apalagi di masa kita ini pintu riya sangat banyak. Di antara pintu riya yang besar, kata para ulama yang mengajarkan akidah di masa ya sekarang ini, pintu riya besar di zaman now ini adalah selfie. Ini pintu riya nih. Walaupun tentunya kita tidak boleh memvonis setiap orang yang sedang selfie riya. Tapi itu nasihat untuk pribadi kita masing-masing. Mau ke masjid, cekrek, masukin Facebook, profil WhatsApp. Ya, bahkan betapa sering kita terganggu tawaf di Ka'bah gara-gara selfieun. Ahli selfie, ya kan? Lagi tawaf orang terhalangi.
panggil kita kira apa? Mau bagi duit kah? Rupanya suruh foto dia sebentar. Kita lagi asik tawaf. Ya, lagi baca Al-Quran, cekret. Kirim ke Facebook. Teman-teman kapan ikut nyertai? Ya, semoga teman-teman semuanya dimudahkan oleh Allah. Setelah itu lihat berapa orang yang like. Masya Allah. Update status tentang pentingnya ikhlas, bahayanya riya. Setelah itu cek berapa orang yang like. Itu ikhlas. Statusnya pembahasan ikhlas, bahaya riya. Setelah itu dicek. Ya, bangun berapa like. Besok pagi cek lagi. Wah, udah bertambah. Cek lagi lulus. Oh, udah bertambah lagi. Like yang dilihat. Itu ikhlas ya jamaah. Mau ke masjid umroh, cerek, masuk Instagram. Ya, cap istiqomah. Ini pintu riya ya jamaah. Nabi menyatakan rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfa hatta la ta'lama shimalu ma tunfiqu yaminu. Di antara 7 golongan yang mendapatkan naungan Allah di hari kiamat adalah seorang yang bersedekah yang ikhlas sampai-sampai Nabi ibaratkan tangan kirinya tidak tahu yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Di zaman Zainal Abidin, anaknya Ali bin Abi Thalib, seorang yang dikenal ikhlas dalam bersedekah. Ketika meninggal beliau, jasad beliau berbekas di sini, di bahu beliau berbekas. Dan setelah beliau meninggal, baru beberapa fakir miskin merasa kehilangan sedekah. Biasanya setiap hari atau setiap malam mereka dapatkan makanan ya di pintu mereka. Begitu Zainal Abidin meninggal, baru tahu rupanya yang selama ini bersedekah dia. Dan rupanya bekas ini adalah bekas bawaan sedekah beliau kepada fakir miskin. Subhanallah. Ini hendaknya menjadi renungan ya jamaah. Ya, baca Al-Quran selfie, sholat selfie. Ini ibadah zaman now sekarang ini. Ya. Di sa'i sofa selfie, depan tawaf selfie. Udah masuk ke raudhah, begitu sulit masuk ke raudhah. Begitu masuk raudhah, apa yang pertama dia lakukan? Bukan salat doa, selfie dulu, cekret. Ya, baru sholat. Subhanallah. Kita enggak khawatir ya jamaah. Pintu riya, jangan kita buka pintu riya itu, kita tutup. Walaupun tentunya kita enggak boleh berburuk sangka untuk setiap orang yang selfie. Kita berbaik sangka aja, mungkin dia tujuannya untuk mengajak, bukan untuk dipuji. Ya, tapi untuk diri kita, jangan kita buka pintu riya untuk diri sendiri. Adapun kalau ada orang lain selfie ketika melakukan sebuah amalan yang mulia, ya kita berbaik sangka aja. Wa iyyakum wadh-dhann, hati-hati kalian dari berburuk sangka. Bisa jadi mungkin dia ingin memotivasi orang lain, tapi untuk diri kita sendiri. Ya. Demikian hadis Nabi. Orang mati di medan jihad, satunya ulama, satunya lagi dermawan, menjadi yang pertama kali diseret dan dilemparkan ke dalam api neraka tatkala tidak ikhlas dalam menjalankan ibadah tersebut.